Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kepadanya disilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Salam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para tokoh formal pimpinan umat beragama yang dalam hal ini diwakili oleh para dirjen Bimas Islam, dirjen Bimas Kristen, dirjen Bimas Katolik, dirjen Bimas Hindu, dirjen Bimas Buddha, dan representasi dari agama Konghucu yang sama-sama kita hormati juga tokoh masyarakat yang hadir di sini. Ada juga ketua dan wanita. Benar-benar kami sangat cintai. Bukan hanya di podium ini saya katakan seperti itu. Dan saya hormati juga ada Ibu Dirjen Bimas Islam. Betul-betul sangat mencintai suami. Iya, tema kita hari ini adalah cinta. Tidak ada artinya jika hari ini kita berlepotan lumpur, kemudian matahari dan sebagainya, kalau tidak ada cinta. Cinta itu mengalahkan surga, Bapak Ibu. Cinta mengalahkan surga. Dan ada kisah Rabi'ah Adawiyah, seorang sufi perempuan terkenal dengan doa, ya Allah, kalau aku menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jangan masukkan aku ke surga, masukkan aku ke neraka. Ya Allah, kalau aku menyembah Engkau karena takut masuk neraka, masukkan aku ke neraka, gak usah masukkan aku ke surga. Aku menyembah Engkau semata-mata karena aku mencintai Engkau. Ambil itu surga. Berarti cinta lebih penting daripada surga. Orang yang mencintai Tuhan tidak perlu neraka atau surga. Ada lagi, ya Allah, aku memang pantas masuk ke dalam neraka itu. Mengingat dosa-dosa yang aku lakukan begitu banyak, begitu besar, aku sangat pantas masuk ke dalam neraka itu. Aku sangat tidak pantas masuk ke surga itu. Tapi mohon izinnya, izinkan aku mencintaimu dengan cinta. Aku akan pakaikan takbir cinta di dalam lumpur neraka. Neraka akan rasa surga bagi para pecinta Tuhan. Tuhan menciptakan makhluknya dengan cinta. Dan untuk cinta Tuhan itu ketika mencintai manusia. Jadi kita semuanya adalah hamba. Ada nggak yang bukan hamba Tuhan? Semuanya kita adalah hamba. Makanya itu semua agama
Kalau semua agama punya ujung ujungnya itu adalah cinta. Jadi semua kitab suci itu kalau kita simpulkan adalah satu kata, cinta. Kitab suci itu semuanya kitab cinta. Ada hadis Nabi kan, kalau dipadatkan seluruh kitab suci, termasuk Taurat, Injil, Zabur, Quran, maka pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena kalau dipadatkan 6.666 ayat, maka pemadatannya adalah Al-Fatihah. Maka itu disebut Ummul Quran. Kalau dipadatkan, dikumpulkan semua kitab suci yang pernah ada, kata Nabi, itu kesimpulannya adalah surah Al-Fatihah. Agama apapun, kitab suci manapun, kesimpulannya adalah surah Al-Fatihah. Itu kata Nabi Islam. Jadi hidupnya adalah cinta, maka itu disebut umul kitab. Itulah surah Al-Fatihah. Dan kalau dipadatkan surah Al-Fatihah, kata Nabi, pemadatannya ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam bahasa Arab, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu satu akar kata sebetulnya, yaitu Rahim, yaitu apa? Cinta. Jadi kalau 6.666 ayat itu dipadatkan, dijadikan hanya satu kata, maka kata itu adalah cinta. Sama agama lain juga, kalau dipadatkan, intinya kitab suci semuanya itu adalah cinta. Jadi kalau ada orang yang melakukan kekerasan atas nama kitab suci, itu harus ditinjau, harus ditinjau kembali. Penafsiran apapun terhadap kitab suci manapun, dia menghalalkan kekerasan atas nama agama, itu harus ditinggalkan, karena bertentangan dengan inti kitab suci itu adalah cinta. Saya tanya teman-teman, Tuhan kita masing-masing itu lebih menonjol sebagai Maha Penghukum atau Maha Penyiksa, atau Tuhan kita lebih menonjol sebagai Maha Pencinta? Saya ulangi, Tuhan lebih menonjol sebagai Maha Penghukum atau Maha Pencinta? Siapa yang mencintai Tuhan? Kita semuanya kan. Maka kalau kita mencintai Tuhan, maka seluruh makhluknya pun wajib kita cinta. Buktikan kalau kita mencintai Tuhan, maka kita pun juga harus mencintai ciptaan. Apakah kita semua ciptaan Tuhan? Dengan demikian kita wajib mencintai satu sama lain. Agama itu, semua agama itu agama cinta sebetulnya. Jadi kalau ada yang mengatakan dirinya umat beragama atau beragama, tapi di dalam dirinya itu penuh dengan benci, menjerumuskan, itu bukan tokoh agama. Tokoh agama itu ialah menempatkan energi positif yang namanya cinta. Kalau cinta sudah berbicara di dalam hati yang paling dalam, selamat tinggal kecewaan. Selamat tinggal kebencian. Selamat tinggal dendam. Ya. Kalau sudah cinta berbicara, semuanya antara satu sama lain. Tidak ada jalan. Persis
situasi yang tercipta dalam program ini. Agama boleh berbeda, aliran agama boleh berbeda, etnik boleh berbeda, profesi boleh berbeda, tapi jangan coba-coba ada yang memisahkan satu sama lain. And we are the one, and then we are the one and only, the oneness. Itulah kan. Inilah jualan Indonesia paling mahal, melampaui harganya ekspor minyak, sawit, baterai dan sebagainya. Jadi Kementerian Pertambangan boleh bangga mengekspor batu-bara, mengekspor emas dan sebagainya, tapi tidak ada artinya itu semua kalau tidak ada kerukunan satu sama lain. Saya bertanya kepada Bapak Presiden waktu malam penunjukan saya, kita banyak yang segala macam. Maaf Bapak Presiden, ada yang lebih hebat daripada yang Bapak Presiden sebutkan. Apa itu? Kerukunan Indonesia. Tidak ada satu negeri di kolom bumi ini, di kolom langit ini, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Maluku, ribuan etnik, bahasa dan seterusnya, agamanya, tetapi bisa kompak di negara-negara. Tidak ada samanya. Jadi ini komoditi ekspor, komoditi jualan Indonesia paling mahal di dunia ini adalah kerukunan Indonesia. Bineka Tunggal Ika itu lebih mahal daripada ekspor emas. Ya. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, penyumbang komoditi paling mahal Indonesia adalah kita umat beragama. Kalau ada cinta yang bekerja dalam diri kita, dan kita terasa ayam tangkap. Bubuk terasa istana. Bahkan saya kambing rasa coklat. Mau nggak nanti kambing? Hanya orang yang memiliki rasa cinta yang bisa ketawa. Dan hanya orang yang punya rasa cinta bisa bertepuk tangan dengan kita. Gimana sang hotel? Dan kita berterima kasih, saya sangat menikmati tadi lagu yang diubah oleh siapa namanya? Bapak sekalian, jadi apakah kita tadi mencintai lagunya? Seperti mencintai orangnya? Mencintai Allah. Ya, barang siapa yang mampu menciptakan kebahagiaan kedamaian itu perlu diberikan apresiasi.
kalau ibu tidak keberatan, boleh ya kami ajak untuk petugas tadi nanti. Seandainya tadi ada yang menciptakan dari agama Katolik dan agama Protestan, kami pun juga akan mengubrahkan ke Palestina yang salah untuk mereka yang menyebutkan seperti itu adalah agama Islam. Tapi demi Allah, seandainya yang menemukan lagi itu tadi adalah orang yang beragama Katolik dan Protestan, kami akan ajak untuk menziarahi tempat kelahirannya Yesus Kristus. Kementerian Agama tidak boleh mencontohkan perbedaan. Kementerian Agama wajib mencontohkan persamaan. Ya. Kemudian mohon Pak Dirjen lagu ini diabadikan, ya, menjadi sebuah lagu wajib nasional untuk para pemuda. Kami akan pertemukan Dirjen nanti. Insya Allah Ibu nanti akan menjadi tugas. Makanya itu Bapak Ibu, jadilah manusia kreatif. Ya. Siapapun dan apapun agamanya yang mampu menciptakan sesuatu yang monumental, itu pasti kami akan berikan apresiasi. Ya. Sudah. Apa yang saya lakukan ini, saya hanya mencontoh tokoh pendidik agama. Semua pendidik agama memberikan apresiasi kepada umatnya yang hebat, persis seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Ada seorang pemuda ganteng seperti kalian. Matahari mulai tenggelam, ya. Malam mulai membayang, dingin mulai menusuk. Di kota Madinah, tiba-tiba terbit muncul sebuah cahaya dari luar, semakin dekat semakin terang. Dibawa oleh seorang pemuda ganteng. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada apa ini? Lampu ciptaan saya sendiri. Dan lampu itu gak pernah seterang, tidak ada lampu seterang itu di mana. Ini kreasi seorang anak muda. Saya akan menghadirkan lampu ini untuk masjid Rasul. Waktu itu tidak jelas agamanya. Yang jelas ini kami mengibarkan masjid Rasul. Ya. Apa apresiasi Rasulullah? Oh, terima kasih. Seandainya saya masih punya anak perempuan, saya akan pasti kawinkan itu dengan ini. Bukan anak perempuan, ini cuma menghajikan kok. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, di mana ada cinta, di situ ada prestasi. Kalau cinta sudah bekerja, lupakan kelelahan.
Kalau cinta sudah bekerja, tidak ada rasa bosan, tidak perlu dibobor, tidak perlu dipuja. Oh, jemput saya, oh ya punya saya, menjemput saya. Kalau perlu dibantu juga menjemput ketika dia pacaran. Tapi setelah dia kawin, Mas jemput saya di Bogor ya, naik ojek aja Mas. Ada bisa begitu. Jadi ketika dia pacaran di puncak pasti itu digasakan jemput. Tapi setelah punya anak satu, di terminal naik ojek aja Mas. Apakah itu cinta? Itu juga cinta. Karena cinta artinya memaafkan segalanya. Mas, kalau memang itu keinginan untuk kamu lagi, ada yang disebut dengan desain lapor. Desain itu orang ya, desain itu bahasa Inggris desain lapor itu unconditional love. Ya. Unconditional love itu pencinta sejati. Ya. Bukanlah sebuah cinta yang sejati. Kalau memilah-milah, cinta yang sejati, cinta yang tulus, kesediaan untuk menerima apapun adanya. Makanya itu ketika Siti Asia, siapa kenal Siti Asia? Istrinya Fir'aun. Ya. Istrinya Fir'aun itu selalu bersenyum. Dia selalu bersyukur. Disebutkan dalam Al-Quran, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah berikan satu contoh orang yang paling beriman mengalahkan para nabi. Sudah eksplisit disebutkan contoh orang yang paling beriman adalah istri Fir'aun. Kenapa? Dia tidak membedakan antara anak angkatnya Moses, Nabi Musa, dan suaminya Paro atau Fir'aun. Ini adalah Bible. Jadi teman-teman, kisah-kisah seperti ini juga muncul dalam kitab suci yang lain. Karena kan kita nggak pernah baca kitab suci orang lain sampai kita curiga melulu. Jangan ceritanya. Jadi, who know only Islam? They don't know about Islam. Siapa yang hanya tahu tentang Islam, makanya tidak tahu tentang Islam sendiri. Kalau ingin tahu tentang Islam, kenalilah Nasrani, Yahudi. Sebab itu juga agamanya Allah. Mengingkari Yahudi, Nasrani, ya, itu sama dengan mengingkari Quran itu sendiri. Ya. Nasrani di sini disebut Kristen. Ya. 17 kali disebutkan dalam Quran. Yahudi yang dibenci orang sekarang ini sebetulnya tidak pantas membenci Yahudi. Zionisme itu lain Yahudi, lain Zionis. Yahudi itu suci loh. Agama Allah. Membenci Yahudi sama dengan membenci Tuhan yang bukan agama Yahudi. Banyak orang tidak paham. Seolah-olah hanya mencintai Nabi Muhammad. Oh, ngapain kita mencintai Nabi Isa? Itu kan Yesus. Apa yang cintai Nabi-Nya Yahudi, Nabi Musa? Mengingkari Nabi Isa dan Nabi Musa. Mengingkari Quran, mengingkari kafirlah dalam Islam. Lalu para kebaikan Nabi Rasul, kami tidak membeda-bedakan dengan para Rasul. Coba baca kontennya, isinya.
Bible itu isinya perjanjian lama itu. Oh iya, kok sama? Memang iya, sumbernya sama. Coba baca kisah-kisah Quran. Cuma di situ namanya di Musa, kita sebut Musa di sana Moses, ya kan? Di sini Isa, di sana Yesus. Kita menyebut di sini Ibrahim, di situ Abraham. Ya. Di sini Nabi Yunus, di sana Yona. Di sini Ishak, di sana Ishak. Ya kan? Di sini Maryam, di sana Mary. Di sini Adam Hawa, di sana Adam dan Eva. Ya kan? Di sini Nabi Sulaiman, di sana Salomon. Di sini Jibril, di sana Gabriel. Di sini Mikail, di sana Michael. Dalam ceritanya sama. Jangan memaksa mencari perbedaan satu agama dengan yang lain. Justru lebih banyak persamaan satu agama dengan agama yang lain daripada kita semakin mencari perbedaan. Orang yang mencari perbedaan satu agama dengan agama yang lain kurang terjadi. Karena cinta sudah berbicara. Pak, saya membangun gereja di tempat ini, kami cuma 2-3 kepala keluarga. Ya. Boleh tak Pak? Jika cinta sudah berbicara. Mas, tapi kalau di situ sudah tidak ada cinta satu sama lain, memenuhi syarat juga diperberat-berat lagi. Jadi kurikulum yang kita akan kembangkan di perusahaan agama adalah kurikulum berbasis cinta. Bukan kurikulum yang berbasis perbedaan apalagi kebencian. Setuju nggak? Karena itu teman-teman, ini sambutan apa ini? Ya. Saya sebetulnya ingin ya ikut berkemah bersama teman-teman. Tapi saya itu kehidupan. Tapi insya Allah lain kali Bapak Ibu sekalian. Tahun depan kita semua Pak Dirjen harus memiliki tenda. Di dalam tenda tidak ada dirjen. Di dalam tenda tidak ada menteri agama. Di dalam tenda hanya ada cinta. Saya umumnya Bapak Ibu sesama para penyuluh itu saling merindukan satu sama lain. Sependeritaan, tantangan, kesedihan, kebahagiaan. Enak kan? Ini namanya surga datang sebelum waktu. Jadi itu buktinya bahwa cinta lebih besar artinya daripada surga. Kan isinya surga itu cinta. Karena disebut Adam, sedikit tambah. Adam itu sebetulnya nama ejekan malaikat.
Adam itu bahasa Hebrew dari dua kata, Alef sendiri. Daman itu bahasa Hebrew artinya sepi. Malaikat sepinya jadi bahasa. Kok kamu sepi di surga? Kayaknya nggak tertarik. Kayaknya nggak bahagia. Ini kan surga. Kenapa bingung terus? Makanya dia sendirian kesepian. Alif sendirian, Daman kesepian. Sendirian kesepian. Kamu cari apa sih di surga? Enggak ada yang tidak ada di surga. Saya mencari sesuatu. Tapi saya nggak tahu apa yang saya cari. Hampa. Saya membutuhkan sesuatu di tempat ini, tapi saya nggak tahu apa yang saya butuhkan. Jadi persis orang pubertas. Jadi lagi puber ada pada waktu itu kan. Ciri-ciri anak-anak pubertas seperti kita mencari sesuatu tapi bingung apa yang cari. Membutuhkan sesuatu tapi nggak tahu apa yang saya butuhkan. Nah kalau ada orang itu seperti ini pubertas kedua. Akhirnya di tengah ajakan itu Tuhan meminta, dan tidur sih. Begitu tidur terjadi proses cloning. Diangkat tulang rusuk yang paling bawah, paling bawah, paling bawah. Sekian lama, lagi muncullah Hawa di samping. Entah berapa lama, siuman kayak tak bangun. Dalam kekagetnya, begitu dia lihat sebelah kiri, oh ini yang saya cari. Jangan bisa dulu. Jika ini kan ada dengan awal disaksikan oleh tapi ini tahu sebenarnya. Baca kitab Perjanjian Lama ayat pasal 1 sampai pasal 23 dan tidak ada teksnya di situ, tapi baca kitab Talmud dalam kitab Eruvin pasal 100b, di situ ada penceritaan perkawinan Adam dan Hawa. Jadi itu yang penting. Malah Ini yang saya cari. kita ambil dari sini. Kita berdoa sama-sama teman-teman semua. Kayak kita di bawah. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kalian sebagai seorang kader alumni perkemahan tahun ini, jadi seorang kader yang baik. Seorang kader tidak pernah menyalahkan orang. Bukannya seorang kader yang kerjanya selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, itu bukan kader. Seorang pembantu atau membantu atau dikritiskan tidak boleh menyalahkan keadaan. Bukannya seorang kader kalau suka menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Saya katakan, orang yang suka menyalahkan orang lain, pertanda orang itu masih harus belajar. Tapi kalau orang itu sudah mulai menyalahkan diri sendiri, kita semuanya gelap. Saya bilang, saya lupa kalau saya pakai kalimat ini. Berarti saya salah. Orang itu sudah sedang belajar. Tapi kalau orang itu tidak menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan diri sendiri, maka sudah selesai belajar. Orang itu sudah orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih, tapi dia menyelesaikan persoalan tanpa menunggu dasar. Itulah kader perkemahan. Orang pintar kita banyak, tapi orang arifnya sedikit. Kalian tidak diragukan bisa pintar kalian.
Kemudian kita dengan mengucapkan kami ya puji Tuhan, maka cinta. Tapi cinta yang paling berselikat kita mesti habis. Baik, kita tutup pertemuan yang sangat mesra ini dengan bersama-sama memuji Tuhan. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Menteri